Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Purwanti dari kelas Biologi S semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul proposal penelitian yang telah saya ambil. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Chandra SSI MA. Judul proposal penelitian skripsi yang saya ambil yaitu penggunaan media pembelajaran PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker terhadap peningkatan hasil belajar biologi SMA pada pokok bahasan ekologi lingkungan kelas 10 di SMA Negeri 2 Banjarharjo. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung di dalam siswa. Nah, media presentasi ini diharapkan memberikan pengaruh terhadap hasil pembelajaran yang ditunjang dengan adanya kegiatan afektif yang positif. Model pembelajaran ini sesuai dengan tujuan ekologi lingkungan yang mementingkan 3 aspek dalam pelaksanaannya, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Pada model pembelajaran ini tidak hanya kognitif dan psikomotor yang diberikan, namun juga ditekankan pada sikap afektif yang positif, sehingga dengan model pembelajaran ini akan tercipta hasil belajar yang maksimal dan setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama besar pada kelompok masing-masing. Untuk itu, model pembelajaran ini diharapkan bisa mencapai semua aspek yang ada dalam pembelajaran ekologi lingkungan di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi sudah disebutkan, maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu ada identifikasi masalah, jenis masalah, dan pernyataan penelitian. Nah, identifikasi masalah di sini ada wilayah penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Wilayah penelitian di sini yaitu wilayah membahas penelitian ini adalah media pembelajaran, yaitu tentang penggunaan media PowerPoint dengan video Movie Maker. Sedangkan untuk pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan analisisnya pada data-data numerial atau angka yang diolah dengan metode statistik. Kemudian jenis masalah. Nah, jenis masalah ini dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu batasan masalah. Nah, batasan di sini ada dua. Yang pertama itu penerapan media pembelajaran berupa media presentasi PowerPoint yang kemudian dilengkapi oleh video Movie Maker. Kemudian hasil belajar. Nah, hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang menjadi indikator kompetisi dasar dan derajat pertumbuhan perilaku yang bersangkutan, atau hasil belajar yang diteliti adalah hasil belajar ranah kognitif dan ranah afektif dalam ranah psikomotor siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian. Di sini ada 3 berdasarkan masalah di atas, yaitu bagaimana penerapan penggunaan media PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker pada subpokok bahasan ekologi lingkungan. Kemudian seberapa besar hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi penggunaan media pembelajaran PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker pada pokok bahasan pencemaran lingkungan kelas 10 di SMA Negeri 2 Banjarharjo. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media PowerPoint yang berkolaborasi dengan video Movie Maker terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekologi kelas 10 di SMA Negeri 2 Banjarharjo. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengkaji penerapan penggunaan media PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker pada pokok bahasan ekologi lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengkaji peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan menggunakan media PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker pada pokok bahasan ekologi lingkungan kelas 10
di SMA Negeri 2 Banjarharjo. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengkaji respon siswa terhadap penggunaan media PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker terhadap peningkatan hasil belajar biologi siswa pada pokok bahasan ekologi lingkungan kelas 10 di SMA Negeri 2 Banjarharjo. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3. Yang pertama itu bagi pendidik, kemudian yang kedua bagi siswa, dan yang ketiga bagi sekolah. Nah, manfaat penelitian bagi pendidik yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dalam menentukan media pembelajaran yang cocok digunakan pada berbagai media pembelajaran seperti materi ekologi lingkungan ini, sehingga dengan begitu aktivitas belajar dan presentasi siswa bisa ditingkatkan secara optimal. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Banjarharjo pada pembelajaran biologi, khususnya pada penguasaan pokok bahasan ekologi lingkungan ini. Kemudian yang bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan khazanah bagi keputusan sekolah yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah setempat. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran. Di sini ada kurikulum, kemudian ada pembelajaran biologi, ada studi pendahuluan dan studi empirik, kemudian ada strategi dan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini ada media PowerPoint dan video Movie Maker, kemudian hasil belajar dan kesimpulan. Nah, kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis pada laporan penelitian atau proposal penelitian saya yaitu hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Misalkan 0 sampai dengan tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker. Kemudian HA atau sama dengan terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint yang berkolaborasi dengan video Movie Maker. Oke, selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada belajar. Ada belajar, kemudian ada media pembelajaran, hasil belajar, bahan ajar, dan penelitian terdahulu. Oke, kita bahas ke pengertian dari belajar itu sendiri. Nah, menurut Trianto 2010 adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan diri seseorang. Nah, perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat diidentifikasikan dalam berbagai bentuk, seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan, serta aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi adalah pembelajaran yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis. Sehingga pembelajaran biologi bukan hanya penggunaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, sehingga siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis. Oleh karena itu, untuk memupuk perubahan dan pengembangan kecakapan berpikir dan memenuhi rasa ingin tahu, maka dibutuhkan suatu strategi yang inovatif dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu media pembelajaran. Di sini ada pengertian dari media pembelajaran. Apa sih pengertiannya? Nah, media pembelajaran ini merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Media belajar dalam hal tertentu dapat mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada media presentasi dengan PowerPoint. Di sini menurut Wijanarko 2016, Microsoft Office PowerPoint merupakan program aplikasi kantor berupa slideshow atau lembar kerja yang merupakan kaca objek pergantian yang digunakan untuk mempresentasikan konsep dan argumen yang ingin ditunjukkan pada orang lain.
PowerPoint banyak digunakan karena pengoperasiannya yang mudah dan semua orang mampu untuk membuat PowerPoint. Poin Pada PowerPoint banyak fitur-fitur yang menarik seperti kemampuan pengolahan teks, dapat menyisipkan gambar, audio, animasi, efek yang dapat diatur sesuai selera penggunanya, sehingga peserta akan tertarik pada apa yang ditampilkan pada PowerPoint. Nah, kemudian ada media presentasi dengan video Movie Maker. Nah, video Windows Movie Maker adalah software video editing yang umumnya mudah ditemukan di setiap komputer Indonesia. Nah, program ini telah terintegrasi dengan operating system Windows. Windows Movie Maker merupakan software yang digunakan untuk mengcapture audio dan video dari kamera, video, web, kamera atau sumber video lainnya. Kemudian mengedit hasil capture tersebut menjadi sebuah movie. Windows Movie Maker ini dapat digunakan untuk mengimport audio, video, foto maupun gambar atau image untuk dipakai bersama movie yang dibuat. Proses import yang dilakukan Windows Movie Maker jauh lebih sederhana, sehingga siapapun tidak akan mengalami kesulitan untuk proses ini. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima proses pembelajaran atau pengalaman belajarnya. Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Belajar melalui kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan membina kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. Nah, selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Di sini ada pengertian bahan ajar, ekologi lingkungan, masalah lingkungan. Nah, pengertian dari ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan perkembangan ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya, atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ekologi lingkungan. Ekologi lingkungan atau biasa juga disebut lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam tanah, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Di sini ada lingkungan hidup alami, lingkungan hidup binaan atau buatan, dan lingkungan hidup sosial. Oke, selanjutnya ada masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami atau homeostasi. Nah, akan tetapi sekarang masalah lingkungan ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit atau complicated dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir ada penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu yang dikatakan oleh Khairul Anam mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan media PowerPoint, video, Movie Maker cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran. Begitu juga dengan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint berkolaborasi video Movie Maker dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada mata pelajaran ekologi lingkungan. Nah, kesesuaian penelitian ini menurut peneliti dalam mendapatkan hasil belajar siswa difaktori oleh keunggulan Windows Movie Maker yang sangat
mudah dipelajari dan mempunyai tampilan yang sangat beragam sehingga siswa tertarik untuk melihatnya. Kemudian, dari ketertarikan tersebut, secara langsung siswa akan memahami makna atau isi dari media video movie maker. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pembelajaran dengan video movie maker dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada bab 3 mengenai metode penelitian. Di sini ada gambaran umum wilayah penelitian, waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 yang bertempat di Sekolah SMA Negeri 2 Banjarharjo. Kemudian untuk gambaran umum wilayah penelitian ini yaitu SMA Negeri 2 Banjarharjo. Terletak di kecamatan yaitu Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah SMA favorit yang ada di Kecamatan Banjarharjo. Selain letaknya yang strategis, sekolah ini juga berdiri sejak lama. Kecamatan Banjarharjo terletak di bagian tenggara wilayah Kabupaten Brebes dengan ketinggian rata-rata yaitu 22 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Luas Kecamatan Banjarharjo itu sendiri yaitu 16.211 atau 211,54 ha. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Ada desain penelitian, produser penelitian. Nah, populasi dan sampel di sini yaitu pada penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Banjarharjo. Sedangkan untuk sampel yaitu sebanyak 60 anak atau 2 kelas sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian di sini ada desain penelitian. Desain penelitian di sini yaitu digunakan dalam penelitian proposal ini menggunakan randomized subject pretest dan post-test control group design. Sedangkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data empirik dan data teoretik. Nah, kemudian ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu dengan menggunakan media PowerPoint yang berkolaborasi dengan video movie maker terdiri dari beberapa tahap, diantaranya tahap pembuatan media, tahap pengkolaborasian media, tahap memvalidasi media, dan tahap implementasi media di kelas. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan yaitu dari pembuatan media PowerPoint, kolaborasi video movie maker sampai pada proses pembelajaran dalam kelas. Penerapan media PowerPoint yang berkolaborasi dengan video movie maker di kelas dilakukan setelah instrumen, perangkat pembelajaran, dan media telah divalidasi oleh ahlinya. Adapun instrumen terdiri dari soal tes, angket, dan lembar penilaian produk. Sedangkan perangkat pembelajaran diantaranya ada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta media PowerPoint berkolaborasi video movie maker divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Oke, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu dengan menggunakan tes dan angket yang kemudian diajukan kepada siswa untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, apakah sesuai dengan yang diharapkan penulis atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik analisis instrumen. Nah, penerapan media PowerPoint berkolaborasi video movie maker dapat meningkatkan hasil belajar siswa sampai rata-rata 6,28. Sebelum pembelajaran, siswa melakukan pretest untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dan kesiapan siswa dalam belajar. Kemudian setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint berkolaborasi video movie maker, siswa diuji kembali dengan melakukan post-test yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang telah berlangsung dengan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari alam atau dari diri siswa itu sendiri dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam proposal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen dan desain penelitian, randomized subject pretest dan post-test control group design. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data empirik dan data teoretik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya.
Kurang dan kurangnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.